Mari kita masuk dalam ibadah kita pada pagi hari ini. Kita mau siapkan hati kita untuk menghadap tata Tuhan yang kudus. Kita mau fokus hanya melihat dan menatap Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat kita yang hidup. Mari kita angkat hati kita angkat penyembahan kita di hadapan Tuhan. Kita akan naikkan pujian. Kita mau lebih lagi mengenal Tuhan dengan segenap hati. Ku buka mataku dan lihat wajah-Mu, ku terkagum bila ku lihat hidupku dan karya tangan-Mu, ku tersanjung. Semua yang baik dalam hidupku, itulah karya-Mu. Kau beri kesempatan yang baru, dan ku ingin mengenal-Mu, Tuhan, lebih dalam Mari dengan segenap hati kita pujikan lagu ini dari awal bersama-sama. Jemaat katakan, bila kami buka mata kami lihat wajah-Mu Tuhan, kami sungguh terkagum memiliki Allah yang luar biasa seperti Engkau, Yesus. Untuk segala yang Tuhan sudah kerjakan dalam hidup kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan. Sebab apa yang Kau berikan bagi kami itu yang terbaik dalam hidup kami. Itu yang Tuhan kerjakan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Karya-Mu selalu yang terbaik bagi kami. Kesempatan yang katakan, dan ku ingin mengenal-Mu, Tuhan, lebih dalam dan lebih dalam lagi. Sebab tiada Allah seperti Engkau, Yesus. Dan ku ingin mengenal-Mu, dan ku ingin mengenal-Mu, Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang lebih besar dari kasih-Mu, Yesus. Hanya kasih-Mu yang terbesar dalam hidup kami, Tuhan. Ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Jemaat Tuhan, pujikan lagu ini dari awal. Silakan. Ini doa kami di hadapan-Mu, Tuhan. Betapa kami sungguh bangga memiliki Allah seperti Engkau, Yesus. Hidupku adalah gambaran rancangan terbaik-Mu, Tuhan. Amin. Semua yang terbaik Tuhan kerjakan bagi kami. Berkat yang terbaik, penyertaan yang terbaik, perlindungan yang terbaik Tuhan Engkau berikan di dalam hidup kami. Kami bersyukur dan berterima kasih Bapa. Yes Lord.
Bersama-sama di hadapan Tuhan katakan, dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada Allah seperti Engkau Yesus, kasih yang melebihi-Mu, ku ada untuk mencari. Nyatakan dengan hatimu, dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan, dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan, lebih dalam dari semua yang, lebih dalam dari siapapun yang terdekat Tuhan. Kasih yang melebihi-Mu, ku ada untuk mencari. Amin. Ini doa kami di hadapan-Mu Tuhan. Dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan. Ini kerinduan kami kepadamu Tuhan. Kami mau lebih dalam dan lebih dalam lagi mengenal Engkau. Tidak ada pernah ada kasih seperti kasih-Mu. Sekali lagi dengan lembut nyatakan dengan hatimu, dan ku yes Lord, kami rindu mendekat erat hanya kepadamu. Amin. Mengasihi kita selain Tuhan Yesus. Ku ada untuk menjadi penyembah-Mu Tuhan. Ku ada untuk menyembah-Mu. Menyembah-Mu. Beri sorak-sorai bagi Yesus Tuhan. Naikkan ucapan syukurmu di hadapan Tuhan. Nyatakan segala kebaikan Tuhan dalam hidupmu saudara. Dia Allah yang sungguh baik. Dia Allah yang baik dan sangat amat baik. Dia tidak memandang muka, Dia tidak memandang harta. Dia mengasihimu apa adanya. Naikkan syukurmu, kami berterima kasih buat kebaikan-Mu, buat kasih setia-Mu, ajaib kebaikan-Mu Tuhan melimpah dalam hidup kami. Engkau Allah yang hidup, Engkau Allah yang ajaib. Sungguh kami bersyukur, kami mau terus bersyukur hanya untuk kebaikan dan kasih-Mu yang selalu baru setiap hari melimpah di dalam hidup kami. Engkau Allah yang hidup, Yesus, hanya Yesus Tuhan. Dia sumber kekuatan, Dia sumber pengharapan, Dia sumber segala-galanya. Mari bersyukur. Mari naikkan syukurmu, mari naikkan doamu di hadapan Tuhan. Oh,
kasih Tuhan, kami berterima kasih. Tidak ada Allah yang kami tinggikan selain Engkau Yesus. Tidak ada Allah yang kami muliakan di dalam hidup kami selain Engkau. Tidak ada Allah yang jauh mengasihi kami seperti Engkau mengasihi kami. Terima kasih Tuhan. Mari jemaat, jika engkau ingin mengucap syukurlah di hadapan Tuhan. Jika engkau mau bermazmur, bermazmurlah di hadapan Tuhan. Jika engkau ingin berdoa, berdoalah di hadapan Tuhan. Kita ada dalam hadirat Tuhan yang kudus malam hari, pagi hari ini. Ini kesempatan kita untuk terhubung dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan buat semua yang Tuhan kerjakan di dalam hidup kami. Bagi kami Engkau Allah yang tidak ada bandingannya, Engkau Allah yang tidak ada duanya. Mari Bapak Ibu Saudara kita nyatakan di hadapan Tuhan. Ku terhubung dengan, kita terhubung dengan Tuhan pagi hari ini. Biarlah hati kita, hidup kita melekat kepada Tuhan. Amin. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Katakan, ku mau terhubung denganmu Tuhan. Saya undang Bapak Ibu Saudara bangkit berdiri. Kami mau selalu melekat dengan hati-Mu Tuhan. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat. Sekali lagi, nyatakan dengan iman-Mu, ku terhubung denganmu. Terhubung denganmu, hanya denganmu Tuhan. Selalu firman-Mu yang berdaulat. Mari kita semua terhubung di hadapan Tuhan. Haleluya. Ku terhubung denganmu. Biarkan kami selalu melekat Tuhan, melekat di hati-Mu, melekat di jiwa-Mu. Firman-Mu itulah dasar hidupku. Firman-Mu Tuhan. Sekali lagi di hadapan Tuhan, yakinkan dia bahwa hanya firman-Nya yang berdaulat. Yes Lord. Yang berdaulat atasku. Amin. Haleluya, beri kemuliaan,
yang termeriah, terbaik hanya bagi Yesus Tuhan. Malah pagi hari ini kita nggak akan berhenti sampai di sini. Ada sukacita, saya yakin. Lihat gerejanya begitu indah ya. Gerejanya begitu meriah. Kita pun jadi ceria yang datang di tempat ini. Tepuk tangan untuk Pak Hadi dan keluarganya. Dan semua anak-anak, orang-orang yang membantu. Sampai gereja kita jadi cantik seperti ini. Saya senang loh saudara nyanyi di sini. Saudara senang hadir di sini pagi hari ini. Beri kemuliaan bagi Yesus Tuhan. Kita akan bersuka cita bersama. Hari ini adalah hari yang dijadikan Tuhan untuk kita bersama-sama bersuka cita di tempat ini. Mari jemaat Tuhan, kita pujikan. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka. Haleluya. Hari ini hari yang telah dijadikan. Amin. Tengok kiri kanan, berikan senyum yang termanis. Mari bersuka bersama-sama. Yes Lord, thank you. 1, 2, 3, 4. Bersuka, amin. Mari bersuka, bersuka citalah. Bersuka, bersuka. Sekarang bersuka, bersuka citalah. Haleluya. Kita pujikan lagu ini bersama-sama. Amin. Hari ini hari ini mari kita bersuka. Mari kita semua bersuka di hadapan Tuhan. Oh, mari bersuka. 1, 2, 3, yeah. Amen. Mari bersuka, bersuka. Oh, 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 oh. Bersuka. Mari bersuka. Kita tepuk tangan di atas kepala kita. Semangat. Bersuka. Amin. Mari bersuka bersama-sama. Bersuka. Yes. Siap-siap. Siap-siap. Haleluya. Bersuka. Amin. Jemaat Geni semua bersuka di hadapan Tuhan. Amin. Oh, 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 oh. Sekarang bersuka, bersuka citalah. Sekarang bersuka, bersuka cita. Lagi. Bersuka cita. Haleluya. Sorak-sorai terbaik bagi Yesus Tuhan. Haleluya. Terima kasih. Saudara-saudara bersuka pagi hari ini. Sungguh kasih salam kiri kanan, beri senyum yang termanis. Selamat hari Minggu. Selamat bersuka cita bersama Tuhan. Mari kita pujikan di hadapan Tuhan. Kita anak-anak pilihan Tuhan. Kita anak-anak yang diberkati Tuhan luar biasa. Amin. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, mari bertepuk tangan bersama. Nyata bagiku
rahmat kebajikan. Amin. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Katakan bersama, aku diberkati, aku dilimpahi. Sebab apa? Yes, Allahku sanggup. Amin. Aku diberkati, aku dilimpahi, kata sempurna anugerah Tuhan bagi. Sekali lagi kita pujikan dari awal ya. Jemaat Tuhan lebih semangat, lebih sukacita, berkat melimpah menanti di hidupmu. Amin. Haleluya. Jemaat, kasih setiamu, kami bersyukur kasih-Mu nyata dalam hidup kami Tuhan. Yes, haleluya. Limpahkan segalanya, sebab anugerahnya itu besar bagiku dan bagimu juga. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup. Dia sanggup menyediakan yang kau perlu. Amin. Yes, aku dilimpahi, takkan sempurna anugerah Tuhan bagiku. Kita sungguh bersyukur memiliki Allah seperti Yesus, bahwa Dia selalu Allah yang penuh kasih dan selalu memberkati hidup kita. Apapun yang kita kerjakan, lakukan, Tuhan akan selalu menyertai hidup kita. Sebab Allah sanggup. Yes. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, sebab anugerahnya sangat besar bagiku lagi. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya. Yes, amin. Sebab anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup. Untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup. Amin. Haleluya. Atas sempurna anugerah Tuhan bagiku, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Amin. Beri sorak-sorai yang terbaik bagi Yesus Tuhan. Haleluya. Yes. Haleluya. Silakan duduk dalam kasih karunia Tuhan. Kita akan memberikan persembahan kita yang pertama. Silakan petugas persembahan untuk mempersiapkan diri. Katrina bisa berdoa untuk persembahan kita. Mari kita satukan hati. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, kami memuji, memuliakan nama-Mu. Tiba saatnya Tuhan kami kembalikan berkat yang sudah Tuhan berikan selama 1 minggu. Biarlah Tuhan berkati tangan-tangan yang memberi, supaya boleh dipakai untuk kerajaan dan pekerjaan di tempat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, limpahkan segala berkat-Mu dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Amin.
bahwa hanya Tuhan saja gunung batu kehidupan kita. Bahwa Tuhan juga gunung batuku, bahwa Tuhan juga kota bentengku, bahwa Tuhan juga penolongku, yaitu Allahku dan gunung batuku. Aku percaya akan Dia. Siapa? Amin. Aku percaya akan Dia, tanduk selamatku. Aku percaya akan Dia, sang perisaiku, tempat perlindungan yang tinggi. Bahwa Tuhan juga, bahwa Tuhan juga, amin, gunung batuku, bahwa Tuhan juga kota bentengku, bahwa Tuhan juga Dia satu-satunya penolong hidup kita. Amin. Yaitu Allahku dan gunung batuku. Aku percaya Tuhan, perlindunganku. Amin. Tanduk selamatku. Aku percaya akan Dia, sang perisaiku, tempat perlindungan yang tinggi, tempat perlindungan yang tinggi. Dia tempat perlindungan kita. Beri kemuliaan bagi Yesus. Bapak Ibu yang terkasih, sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita siapkan tanah hati kita yang tersubur untuk kita boleh menerima benih-benih firman yang akan ditaburkan oleh hamba-Nya. Apapun yang terjadi di dalam hidup kami, biarlah Tuhan Yesus menjadi satu-satunya Tuhan yang kita andalkan dalam hidup, menjadi Tuhan yang kita perlukan dalam hidup ini. Mari Bapak Ibu kita bawa hati kita yang terbaik di hadapan Tuhan, siap menerima firman-Nya. Perlu Engkau Yesus, haus jiwaku menantikan-Mu. Ku percaya Kau Tuhan, ku percaya Kau penuh pengharapanku di dalam-Mu. Katakan, ku perlu Kau Tuhan, perlu Engkau Yesus, haus jiwaku menantikan-Mu. Ku percaya Kau penuh pengharapanku di dalam-Mu. Yesus, Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya di setiap waktu. Tiada hanya ku andalkan selain Kau, Yesus. Mari bersama pujikan lagu ini dengan iman kita. Ku perlu Engkau Yesus, sungguh kami perlu Engkau Tuhan. Kami tidak dapat hidup tanpa-Mu Tuhan.
Kami sungguh merindukan hadir-Mu setiap hari dalam hidup kami, menyertai kami, membimbing kami, menuntun hidup kami. Katakan, ku perlu Kau. Ini kerinduan hati kami di hadapan-Mu Tuhan. Selalu menantikan hadir-Mu, selalu menginginkan Engkau dalam hidup ini. Ya Tuhan. Hanya Yesus, hanya Yesus. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun. Tidak ada yang lain selain Engkau, Yesus. Satu-satunya Tuhan yang kami percaya. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan. Hanya Engkau Tuhan. I love you so much, Jesus. Yesus, hanya Kau yang ku percaya. Tiada lain selain Engkau. Kami nyatakan dengan hati dan iman kami di hadapan Yesus, hanya Kau. Benar Tuhan, hanya Engkau Yesus satu-satunya yang kami andalkan dan kami tinggikan. Satu-satunya yang kami percaya, yang kami cinta, dan kami rindukan di dalam hidup kami. Sekali lagi dengan lembut di hadapan Tuhan nyatakan, Yesus, hanya Kau yang ku andalkan. Ini dari hati setiap jemaat-Mu yang ada di tempat ini Tuhan, meyakini bahwa Engkau satu-satunya Tuhan yang dipercaya di dalam hidup. Yes Lord. Thank you Jesus. Haleluya. Haleluya. Seperti dalam pujian ini Tuhan, biarlah setiap kami Tuhan memiliki hati yang haus, yang lapar akan firman-Mu Tuhan. Karena kami percaya Tuhan, firman-Mu itu adalah isi hati-Mu Tuhan. Oh Tuhan, urapi setiap kami Tuhan yang tidak mendengarkan firman-Mu pribadi lepas pribadi Tuhan. Biar firman-Mu ini Tuhan menjadi terang dalam hati kami Tuhan. Biar firman Tuhan boleh menguatkan iman percaya kami, menghibur hati kami Tuhan. Biar firman-Mu memberi pengertian pada kami Tuhan, sehingga kami mengerti apa yang Kau kehendaki atas hidup kami Tuhan. Hamba-Mu Tuhan yang terbatas ini Tuhan, mohon kuasa-Mu yang tak terbatas Tuhan, mampukanlah Tuhan anak-Mu untuk menyampaikan isi hati-Mu Tuhan. Terpujilah Engkau ya Tuhan, mari yang siap untuk mendengarkan firman Tuhan kita katakan amin.
Apa kabar jemaat Gedi yang dikasih Tuhan? Mana senyumnya? Siap mendengarkan firman Tuhan? Mari yang siap mendengarkan firman Tuhan, senggol kiri kanannya. Siap mendengarkan firman Tuhan. Ya, kiri kanannya disenggol. Siap mendengarkan firman Tuhan. Yang buka mukrimnya jangan ya. Nanti pulang bisa perang dengan suaminya ya. Ada amin? Ya, kita buka di Mazmur 150. Kita baca ayat 1 sampai 6. Ya, kita mulai 1, 2, 3. Haleluya. Pujilah Allah dalam tempat kudusnya. Pujilah Dia dalam cakrawalanya yang kuat. Pujilah Dia karena segala keperkasaannya. Pujilah Dia sesuai dengan kebesarannya yang hebat. Pujilah Dia dengan tiupan sangkakala. Pujilah Dia dengan gambus dan kecapi. Pujilah Dia dengan rebana dan tari-tarian. Pujilah Dia dengan permainan kecapi dan seruling. Pujilah Dia dengan ceracap dan yang berdenting. Pujilah Dia dengan ceracap yang bertentang. Biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Haleluya. Ya, kalau senang dengan tema ayat 6 kita jadikan tema, biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Ya, saya percaya untuk pagi ini tidak ada yang ngantuk ya. Beda kalau ibadah malam itu ya, karena pulang dari kerja ya, paling tidak mandi terus datang tempat ini ya, meluangkan waktu ya untuk memiliki kerinduan datang pada Tuhan. Ya, kalaupun yang tidak bekerja, paling tidak seharian di rumah itu, walaupun tidak bekerja itu banyak sekali yang dikerjakan ya, untuk ibu-ibu khususnya. Jadi kalau ibadah malam itu adalah tantangan kita ya, antara kita capek ya, tapi tetap punya kerinduan untuk datang di rumah ini, untuk mendengarkan firman Tuhan, untuk memuji, menyembah Tuhan ya. Walaupun ngantuk saat kita mendengar firman, paling tidak ada sedikit yang kita tangkap ya, sedikit dari firman Tuhan yang kita tangkap di tengah-tengah kita merasa ngantuk itu ya, paling ada sedikit yang kita tangkap, dan itu biarlah kita hidupi ya, kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ada amin? Ya. Tapi saya itu pernah ya, ada sebetulnya doa ya, yang mana nggak salah waktu itu tiap hari Selasa itu ada ibadah ya, kita memanggil hamba-hamba Tuhan yang tentunya hamba-hamba Tuhan yang luar biasa. Tapi walaupun hamba-hamba yang luar biasa menyampaikan, itu juga ngantuk itu pasti ada ya. Tapi yang heran kalau yang disampaikan hamba-hamba Tuhan itu mengenai setan, iblis, serangan iblis ya, orang disantet, bagaimana orang disantet ya, bagaimana orang diserang, itu kok semangatnya minta ampun, melek semua, heran gitu ya. Kalau berbicara tentang okultisme itu mereka semangat, malah melebihi dari jamnya, seharusnya jam sekian sudah habis, banyak pertanyaan ya, ternyata kita semua itu kepo ya dengan sifat-sifatnya setan, iblis itu ya. Bagaimana sih gitu loh. Tidak kepo dengan kebaikan Tuhan ya. Apa isi hati Tuhan. Malah ya apa sih cara kerjanya iblis itu, malah kepo kita itu. Seperti yang terjadi saat ini ya. Bagaimana ada mie setan tuh ya. Itu banyak penggemarnya ya. Ada waktu itu sebelum ada ya mie gajuan itu kan ada mie koper. Yang pertama mie koper ya, ada level-level itu ya. Itu ramai sekali. Waktu itu ada di Surabaya tuh. Penasaran, antrinya sampai bermeter-meter, kita tuh bela-belaan. Penasaran gimana sih. Kemudian saya lihat kok ramai itu di tempat minuman tuh ada es gendruwo. Itu peminatnya banyak loh. Es pocong, peminatnya banyak loh. Malah yang sifatnya seperti ini banyak peminatnya, luar biasa ya. Ada rawan setan juga ya. Iya, ada nasi surga, ada loh di Surabaya, nasi surga itu saya lihat luar biasa ya. Malah enggak ada. Soalnya kalau
berbicara tentang surga itu malah ketahuan dosa-dosa kita. Ya, jadi nggak mau datang. Kalau setan itu konconi mungkin ya. Ya. Kalau kita jadikan tema ayat yang ke-6, biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan, haleluya. Ya, biarlah yang bernafas. Kalau kita mau baca ya dari pasal 144 sampai 150 ya, itu menyerukan ya, menyerukan untuk bagaimana kita memuji Tuhan ya. Kita berikan pujian pada Tuhan, menyerukan keagungan Tuhan. Itu yang pasal 144 sampai 150. Ya, yang ayat 6, biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Ini sebuah undangan untuk memuji Allah. Semua makhluk dipanggil untuk memuji Allah. Sebenarnya kalau mau membaca pasal 144 sampai 150 itu suatu undangan ya kita untuk memuji Allah. Sebagai rasa syukur kita pada Allah, pengagungan kita pada Allah. Ya, kalau di kitab Mazmur itu ditulis itu tidak oleh satu orang saja ya, kita buka sedikit tentang Mazmur. Tapi seperti yang kita katakan, kitab Mazmur ditulis tidak oleh satu orang saja, tapi oleh beberapa orang. Salah satunya Daud itu. Daud itu adalah penulis utama ya. Di sini Daud menulis 73 Mazmur. Yang lainnya ada Asap ya. Kalau kita mau baca di Mazmur 50, 73 sampai 83 itu ditulis oleh Asap ya. Kadang kalau kita yang pernah baca Mazmur itu kan ada ibadah yang sejati dari Mazmur dari Asap. Kemudian Bani Korah ya, kalau yang mau baca, yang pernah baca di Mazmur ada Asap, Bani Korah, terus kemudian Salomo. Itu di Mazmur 72 dan di 170 dan di 127. Kemudian Musa, ada Musa juga di Mazmur 90. Kemudian Etan orang Esrahi di Mazmur 89. Jadi Mazmur ini ternyata tidak ditulis oleh Daud saja, tapi beberapa. Ya, itu sekedar kita tahu. Kitab Mazmur adalah kitab yang paling disukai ya. Kalau kita baca kitab Mazmur tuh rasanya aman gitu, nyaman gitu ya. Kemudian Amsal, begitu juga Kidung Agung. Kalau kita berbicara yang paling tidak enak itu dalam firman Tuhan itu di Imamat ya. Imamat itu membosankan kalau kita membaca. Membosankan. Misalnya tentang tentang ukuran ya, mesbah Tuhan itu ya, tentang itu. Kitab Mazmur ini menyerukan ya. Yang pertama, pujian dan penyembahan, memuji Allah atas kebaikan, kuasa dan kesetiaannya. Kita nanti bisa, nggak usah coba saudara saya sampaikan, ada di Mazmur 8, 19, 29, 100. Terus kemudian kitab Mazmur ini menyerukan tentang keluhan ya, keluhan, mengatakan tentang pergumulan, tentang kesedihan, tentang ketakutan atau situasi yang sulit ya. Ini tidak tahu ya di kitab agama lain apa ada ya, kalau di kitab kita tuh berbicaranya tuh jujur, juga membicarakan tentang dosa ya. Bagaimana kita tahu Daud itu jatuh dalam dosa. Setidaknya kalau firman Tuhan kan membicarakan tentang kuasa Tuhan, kebaikan Tuhan ya. Tapi ini menceritakan aib ya dari seorang tokoh ya, di dalam firman Tuhan seperti Daud itu kan dia jatuh dalam dosa ya, di mana dia berzina itu diceritakan. Ini adalah memang firman Tuhan yang benar-benar hidup ya. Jadi tidak menceritakan tentang kebaikan, bagaimana orang jatuh di dalam dosa. Untuk apa?
biar kita tahu kalau orang sudah melakukan dosa, akibatnya itu apa. Itu. Makanya ini disampaikan di dalam firman Tuhan. Kemudian kalau kita mau baca di Mazmur 13 itu sebagai ungkapan kita ya, kekesalan kita pada Tuhan. Ya, rasa kesal kita pada Tuhan, penantian Tuhan, berapa lama Tuhan itu ya tidak menjawab doa kita. Itu ada di Mazmur pasal 13. Itulah makanya saya itu pernah menyampaikan, kalau kita punya masalah, kita sampaikan ya masalah kita, unek-unek kita pada Tuhan. Jangan pada orang lain ya. Ya, kita jujur aja sama Tuhan ya. Kalau kita misalnya disakiti orang, kita jujur. Tuhan, saya sakit hati sama orang ini. Tuhan, saya kecewa dengan orang ini. Sudah, unek-unek kita yang jelek-jelek itu sampaikan pada Tuhan. Kalau sudah keluar semua, nanti ujung-ujungnya pasti akan keluar rasa syukur kita pada Tuhan. Ya, kita buka di Mazmur 13 ya, ini suatu contoh ya. Mazmur pasal 13 di ayat 2, coba kita baca ayat 2. Ini seruan ya sebagai orang yang kesel sama Tuhan ya. Berapa lama lagi aku harus menaruh kekhawatiranku dalam diriku dan bersedih hati sepanjang hari. Berapa lama lagi musuhku meninggikan di atas diriku. Ini mulai dari ayat yang pertama ya. Untuk pimpin biduan Mazmur Daud. Berapa lama lagi Tuhan kau lupakan aku terus menerus. Berapa lama lagi kau sembunyikan wajahmu terhadap aku? Berapa lama lagi aku harus menaruh kekhawatiranku dalam diriku dan bersedih hati sepanjang hari? Berapa lama lagi musuhku meninggikan diri atasku? Ini kan sebagai luapan kecewa kita pada Tuhan, kesalahan kita pada Tuhan ya. Kita jujur pada Tuhan. Tapi ujung-ujungnya kita baca di ayat 5. Yang kira-kiranya kalau kita sudah menyampaikan unek-unek kita, kekesalan kita pada Tuhan, nanti ujung-ujungnya mesti ada ucapan syukur ya di ayat 5. Tetapi aku kepada kasih setiamu aku percaya, hatiku bersorak-sorak karena penyelamatmu, aku mau menyanyi untuk Tuhan karena ia telah berbuat baik kepadaku. Maka seperti kita ketahui ya, kalau punya masalah jangan dipendam. Ya, itu akan merusak kejiwaan kita, harus disampaikan. Tapi jangan disampaikan pada orang ya, walaupun sahabat sendiri. Itu suatu saat itu pasti ya akan menyerang kita ya. Kalau dia lagi tidak cocok sama kita, suatu saat akan menyerang kita. Itu loh dulu gini-gini itu. Nah, makanya kita curhat aja sama Tuhan ya. Ada amin? Ya. Kemudian Mazmur ini menyuruhkan tentang rasa syukur ya, berisi ucapan terima kasih atas pertolongan Tuhan. Ini di Mazmur pasal 30, 34, 65, 107 ya. Kemudian yang keempat, Mazmur kerajaan yang mana membahas Raja Daud, keturunan Daud hingga menuju kepada Mesias di Mazmur 2 ayat 45, Mazmur 72, Mazmur 110. Kita cepat aja ya. Terus yang kelima, Mazmur hikmat, yang mana memberikan hikmat tentang hidup, memberikan bijaksana dan takut akan Allah. Yang keenam, menceritakan tentang sejarah, yang mana menceritakan kembali karya Allah dalam sejarah Israel. Kemudian yang ketujuh, Mazmur pengakuan, berisi pertobatan dan permohonan pengampunan di Mazmur 32 ayat 51. Kemudian kita kembali ke Mazmur 150. 150 merupakan penutup dari seluruh kitab Mazmur, di mana dalam pasal ini berulang kali diserukan puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Kalau saya baca berulang kali, ini kalau baca dari Mazmur 150 ayat 1 sampai 6 ini kalau saya baca pujilah
Pujilah Allah, pujilah Dia itu ada 10 ya. Kalau saya baca berulang-ulang ini ada 10. Ini pertanda angka sempurna. Seruan untuk memuji Tuhan bukan hanya pada orang Israel, tetapi pada semua yang bernafas memuji Tuhan. Artinya setiap orang yang bernafas, ya, setiap makhluk yang bernafas itu hendaklah memuji Tuhan, ya. Seperti kita dengar ya burung berkicau di pagi hari itu tuh, gitu ya. Kita dengar burung berkicau di pagi hari itu kan itu memuji Tuhan, memuji Tuhan. Karena yang hanya mengerti itu kan bahasanya itu kan cuma Tuhan, ya. Itu memuji Tuhan. Burung berkicau itu memuji Tuhan. Itu kalau kita sebagai manusia kalau mendengarkan suara burung yang begitu bagus itu ujung-ujungnya kan memuliakan Tuhan. Begitu indah ciptaanmu Tuhan, suaranya merdu dan indah sekali, ya. Jadi burung berkicau itu pertanda burung yang bernyanyi. Enggak percaya, ada lagunya. Kicau burung bernyanyi. Nah, itu kan burung bernyanyi toh, iya. Itu orang dunia aja bisa bilang seperti itu, burung bernyanyi. Kemudian ada ayam berkokok. Ayam berkokok itu juga bernyanyi, ada lagunya loh. Ya, kuku kukuruyuk. Kan manusia enggak tahu bahasanya ayam itu kukuruyuk apa. Yang tahu Tuhan itu ayam itu mengucap syukur sama Tuhan, ya. Itu sebagai manusia pencipta lagu itu tahu kok itu kalau ayam berkokok itu memuji Tuhan. Kemudian angin yang berhembus itu, angin berhembus itu bisa mengucapkan syukur pada Tuhan. Itu nyanyian juga. Kalau orang dunia itu juga ada lagunya, ya. Angin yang berhembus. Apa lagunya? Berhembus angin malam, ya. Ayo, jangan ingat masa lalu ya, yang sudah berumur. Awas loh kalau mendengarkan lagu yang masa lalu, terus ingat, oh aku lagi sama ini. Aku ingat lagi sama ini bahaya. Kalau kita menyanyi lagu-lagu lama itu bahaya ya. Makanya kita memuji Tuhan aja. Ada amin. Ya, biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan, ini adalah panggilan agung. Jika engkau masih bernafas, maka pujilah Tuhan, ya. Seperti tadi ya, angin yang berhembus tadi kan memuji Tuhan ya, tadi sudah saya sampaikan ada lagunya. Di firman Tuhan itu juga ada gunung melompat-lompat. Yang pernah membaca firman Tuhan pasti ya tahu ini, gunung melompat-lompat ya. Mari kita buka di Mazmur 114 ya, biar kita tahu ya. Mazmur 114 ayat yang 4 sampai 6 ya. 114 ayat 4 sampai 6. Gunung-gunung melompat-lompat seperti domba jantan. Kalau dipikir gunung kok melompat-lompat gitu ya. Dan bukit-bukit seperti anak domba. Ada apa, hai laut, sehingga engkau melarikan diri? Bahasanya bagus ya, laut melarikan diri ya. Hai sungai Yordan, sehingga engkau berbalik ke hulu. Ayat yang ke-6, hai gunung-gunung, sehingga kamu melompat-lompat seperti domba jantan. Hai bukit-bukit, sehingga kamu seperti anak domba. Ya. Ini kalau orang-orang yang lagi kasmaran, ini bisa-bisa buat ngerayu pacarnya ya. Biasanya kalau orang yang jatuh cinta itu ya hatinya tuh penuh dengan bunga-bunga. Apapun bisa jadi hidup ya. Sekarang ini gunung melompat-lompat, bunga mekar ya kayak bunga
mawar. Sayang ada durinya, waduh itu juga. Iya, ya. Ya seperti tadi saya sampaikan, gunung melompat-lompat ini adalah bahasanya Alkitab, yang ada dalam Alkitab saja ya. Kalau gunung melompat-lompat itu bahasanya Alkitab aja, yang ada dalam Alkitab. Ya, digunakan secara puitis untuk menggambarkan campur tangan ilahi yang kuat, kemenangan Kristus atas tatanan alam, atau respon penuh sukacita terhadap kehadiran Tuhan. Juga bisa dimaknai sebagai simbol bangsa-bangsa yang tunduk pada otoritas Allah, atau sebagai ungkapan sukacita dari ciptaan atas pembebasan. Ya, ini sebagai ungkapan sukacita ya, kegirangan sehingga gunung melompat-lompat. Kemudian, bila kita masih bernapas hari ini, itu bukan kebetulan. Setiap hembusan nafas adalah undangan untuk bersyukur, untuk memuliakan Tuhan, untuk memuji Tuhan ya. Jadi setiap hembusan nafas itu sebagai undangan ya, untuk menciptakan kebaikan Allah, kasih Allah atas hidup kita. Untuk bersyukur, yang mana kalau kita masih bernafas ya. Terus nafas itu sebagai karunia. Nafas sebagai karunia, pujian sebagai respon. Ya, kalau kita masih diberi nafas itu sebagai karunia ya, kita masih bisa bangun tuh karunia dari Allah. Kemudian nafas adalah hal penting dan mendasar yang Tuhan berikan. Kita sering lupa bersyukur untuk hal-hal yang paling sederhana. Ya, kita sering lupa ya untuk hal-hal yang sederhana, seperti kita bisa bangun pagi itu kita itu bersyukur ya. Ada kalanya orang sorenya seperti tidak terjadi apa-apa, terus begitu paginya tahu-tahu dipanggil Tuhan. Ada tetangga saya yang di Mojosari itu suaminya meninggal ya, sorenya tuh sama teman-teman ya bergurau ya, nggak ada sakit, bergurau ya bercerita ya, ngobrol-ngobrol. Nah pagi-paginya itu tidak bangun, tapi istrinya nggak tahu kalau suaminya meninggal. Begitu pagi ya istrinya bangun aja seperti biasa mengerjakan urusan rumah tangga ya, masak, bersih-bersih rumah gitu. Kemudian tengok suaminya lagi, kok belum bangun, terus dia lanjutkan lagi. Agak berapa lama tengok lagi suaminya, kan orangnya kan apa ya, suka berkelakar, malah dijejek ya. Gak tangi, gak tangi, uyak-uyak suaminya, digoyang-goyang suaminya. Ternyata suaminya tuh meninggal ya, sudah kaku, sudah dingin. Kemudian ya itu tadi menangis ya, kalau kita ditinggal orang ya tanpa sakit, tahu-tahu meninggalkan kita, itu menimbulkan ya kecewa yang sangat dalam. Lain kalau sudah dari awal sakit berbulan-bulan, sakit parah, kalau kita ditinggal itu sudah siap ya, paling tidak kita sudah tahu kayaknya ini enggak lama. Tapi kalau tiba-tiba meninggal itu akan menimbulkan ya kecewa, yang mana kita ini sepertinya belum siap. Kayak kemarin sepertinya kok enggak terjadi apa-apa ya, enggak ada rasa sakit. Ya barusan juga kita dengar ya, kakak dari Bu Stella itu kan barusan meninggal, itu juga kakak dari Bu Stella itu malam itu ya seperti enggak terjadi apa-apa. Terus paginya kan tidur di Bu Stella, pamit pulang di Rewin itu di adiknya. Terus kalau enggak salah gitu waktu siang kita sama Bu Stella ada sama-sama ketemu, ada ibadah pengucapan syukur. Saya lihat Bu Stella tuh ya ceria-ceria aja. Tahu-tahu kan di Malang gitu ya, di Malang. Jadi perjalanan Malang itu waktu sore tahu-tahu ada berita duka kakak dari Bu Stella. Terus saya WA Bu Stella, Bu kayaknya kemarin kan Bu Stella enggak cerita apa-apa, kayaknya enggak sakit atau kayaknya Bu Stella tidak pernah enggak cerita kalau kakaknya sakit atau gimana atau meninggal. Iya, mendadak. Ya.
Ya, ini juga menimbulkan rasa sedih yang sangat mendalam. Sampai kapan itu di telepon Pak Toto suaranya hilang. Ya, capek dengan menangis, ya. Jadi selama kita masih diberi kesempatan untuk bernafas, biarlah hidup kita untuk memuliakan Tuhan. Kemudian kita juga harus bersyukur jika kita masih bekerja. Kemudian kita bisa merasakan kasih berhubungan dengan orang lain. Seperti yang saya sampaikan tadi, setiap nafas adalah bukti penyertaan Tuhan. Karena itu pujilah Tuhan bukan hanya keluar dari mulut, tapi dari kehidupan kita sehari-hari. Yang sini khususnya untuk WL ya. Itu sebenarnya itu bukan hal yang mudah jadi WL itu ya, suatu tantangan. Kalau di mimbar boleh menyerukan Tuhan baik, Tuhan dahsyat, kami mengasihi Engkau Tuhan. Tapi kalau sudah di luar mimbar, apakah kita bisa seperti apa yang kita sampaikan ya? Kita membawa warna yang baik untuk di sekitar kita. Ya, memberi pengaruh yang baik di sekitar kita ya. Maka kita ya kalau sudah dipercaya sebagai WL, kita harus jaga hidup kita. Jangan hanya kita memuliakan Tuhan, menyerukan kebaikan Tuhan, tapi kalau sudah di luar mimbar, omongan kita harus kita jaga ya. Itu juga mencerminkan bagaimana Kristus ada di dalam diri kita. Jangan kita Tuhan baik, Tuhan dahsyat. Kita kuat ya, kita bisa ini, bisa itu, tapi kalau sudah turun ngomongnya beda. Aku tadi gini, jangan ya. Kita harus menjaga ya, menjaga kita sebagai hamba-hamba Tuhan yang sudah dipercaya. Tuhan sudah taruh kita bagaimana kita harus menjadi saksi, menjadi teladan. Jadi untuk yang khususnya menjadi WL itu hidup kita dalam kehidupan kita sehari-hari, apa yang kita kerjakan, kita sampaikan, perkatakan, harus sesuai apa yang kita sampaikan di saat kita menjadi WL ya. Yesusku dahsyat, Yesusku baik. Itu juga kita harus di mana kita berada, kita juga mengucapkan seperti itu. Ya, pujian bukan tergantung keadaan, jadikan akhir dari setiap perjalanan iman adalah penyembahan ya. Jadikan setiap jalan iman kita sebagai penyembahan itu artinya apa? Seperti yang saya sampaikan tadi ya. Kalau kita ada masalah, ada pergumulan ya, menjadikan kita ini semakin kuat ya, semakin kuat di dalam Tuhan. Janganlah kalau kita ada masalah pergumulan, semakin kita lemah, tapi kita harus lebih kuat ya. Jadikan setiap masalah pergumulan kita untuk menjadikan kita mengalami perjumpaan dengan Tuhan ya. Karena dengan kita mempercayakan hidup kita, masalah kita pada Tuhan, kita menjadikan Tuhan itu seperti dihargai ya. Ya, dihargai. Kalau misalnya anak kita lebih percaya pada orang lain ya, menyampaikan masalahnya pada orang lain daripada orang tua kita sendiri, maka orang tua kita tuh akan sedih ya, akan nelongso ya, kok gak sama aku, padahal aku ngelairno kok, kalau anak masalah kok sama orang lain. Jangan seperti itu. Jadi kalau kita itu sebenarnya hubungan kita sama Tuhan itu seperti hubungan kita sama anak kita ya. Jadi kalau anak kita mau bagaimana itu ya, kita itu bagaimana juga sama Tuhan ya. Tuhan itu jadikan segalanya dalam kehidupan kita ya. Kalaupun kita dalam mengalami sakit penyakit, kita tetap bersyukur. Karena dengan bersyukur itu kita memperoleh kekuatan dari Tuhan. Amin. Pujian sejati bukanlah hasil keadaan yang selalu baik, tapi hasil pengakuan bahwa Tuhan selalu baik. Pujian sebagai gaya hidup, memuji Tuhan bukan hanya di gereja seperti yang saya sampaikan tadi ya. Jadi kita ya, khususnya untuk yang menjadi WL tadi ya,
memuji melalui perkataan yang membangun. Jadi di mana kita berada, kita harus bisa membangun dari teman-teman kita ya. Di sini siapa kalau kita datang, terus orang tuh merasa tidak nyaman pada kita, ada enggak? Beda lagi kalau kita datang membuat orang itu bisa ketawa, bisa bahagia, bisa bersuka cita. Nah, ini membawa aura-aura positif ya. Ini kalau dilihat di mana ada Mbak Ida, di situ mesti rame. Nah, itu membawa aura positif. Ya. Di mana ada Mbak Ida, mesti rame. Nah, itu membawa aura positif ya. Mbak Eva juga itu ya. Dekat sama Mbak Eva, waduh, hatinya ayem gitu ya. Jangan kita terus begitu kita datang orang merasa gini, iku meneh, paling sing diceritakno bojone gitu ya. Jangan seperti itu ya. Ya. Nanti jadi orang itu terus hafal bukan hal yang baik gitu loh. Wis paling iku meneh, paling diceritakno masalah mbek anake. Paling ceritanya tonggoni ya, jangan seperti itu ya. Kita anak-anak Tuhan ya, kita harus menjadikan kita itu memiliki karakter Kristus ya, yang membawa orang itu mengalami rasa nyaman. Aku kalau dekat orang ini loh, rasanya ayem gitu loh, enak toh, seperti itu, membawa aura positif ya sebagai anak-anak Tuhan. Kemudian memuji melalui perkataan yang membangun, seperti saya sampaikan tadi ya. Jangan sampai orang berkata, iki meneh, paling sudah ngomongno iki gitu ya. Kemudian memuji melalui karakter yang menyerupai Kristus, seperti yang tadi sudah saya sampaikan. Terus memuji melalui pelayanan kepada sesama, ya. Saya sering membicarakan ini ya, pelayan sesama, yang mana itu membuahkan orang untuk mengenal bahwa Tuhan Yesus memang baik ya, memang baik, yang mana menjadikan orang semakin cinta Tuhan, semakin mengasihi Tuhan ya, itu melalui perbuatan baik kita dengan pelayanan kasih tentunya ya. Kemudian setiap aspek kehidupan menjadi pujian ya. Jadi banyak ya, jadi pujian penyembahan tidak hanya di atas mimbar ya. Jadi selama apa yang kita kerjakan, selama apa yang kita perkatakan, baiklah itu semua untuk kemuliaan Tuhan, untuk memuliakan Tuhan ya. Biarlah nama Tuhan tuh disenangkan melalui kehidupan kita. Kemudian di dalam ayat 6 berakhir dengan kata haleluya ya, di sini ya tadi ya. Biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan, haleluya. Haleluya berarti pujilah Tuhan, ini adalah deklarasi iman, semangat penuh kemenangan. Selama kita memuji Tuhan, kita akan menemukan kekuatan untuk menghadapi hari esok. Siapa di sini merasakan? Ya, kalau kita memuji menyembah Tuhan ada kekuatan yang luar biasa ya. Ya, kita percaya. Makanya kalau kita lagi sedih, ya kita kadang itu ada juga merasa jenuh ya dalam kehidupan kita ya. Rasanya monoton hidupnya terasa seperti ini aja. Coba putar lagu rohani. Itu juga membangkitkan gairah sukacita dalam diri kita ya. Jangan kita nyetel apa ya, yang malah meruntuhkan. Meruntuhkan. Jadi kita harus pandai-pandai ya, harus pandai-pandai. Aku kok rasanya kok jenuh ya, rasanya kok seperti saya kapan beberapa hari yang lalu juga merasa gitu, seperti itu. Rasanya kok ada kebosanan ya, tapi oh ya, saya lupa harus mengucap syukur. Jadi saya di dapur tuh mau memutar lagu-lagu puji-pujian, itu juga membawa aura-aura yang mana menimbulkan kita itu mengalami ketentraman. Jadi percaya dalam pujian penyembahan, walaupun itu pujian ya praise ya sukacita, itu juga membangkitkan iman, membangkitkan gairah kita. Kemudian
seperti saya sampaikan tadi, selama kita memuji Tuhan, kita akan menemukan kekuatan untuk menghadapi hari esok. Ya. Kemudian kesimpulan, waduh semangat ya, semangat. Ya, kesimpulan, pujian adalah tujuan hidup. Yang kedua, nafas adalah karunia Tuhan, pujian adalah respon kita. Ya, kalau kita sudah mengalami kebaikan Tuhan, penyertaan Tuhan, ya, apalagi kalau kita sudah dipercaya Tuhan bisa melewati sampai hari ini, kita mengucap syukur pada Tuhan. Apapun kondisi yang kita hadapi tetap mengucap syukur. Terus yang ketiga, pujian sebagai gaya hidup yang memuliakan Tuhan dalam segala hal. Ya, mari hari ini kita pulang dengan satu tekad, ya. Selama aku masih bernafas, mari kita katakan, selama aku masih bernafas, aku akan memuji Tuhan. Ya, haleluya. Haleluya, puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Biarlah setiap kita Tuhan dalam kehidupan kita memiliki hati yang selalu mau menyembah Tuhan, meninggikan nama Tuhan. Pujian dan syukurku ku bawa padamu, dengan rendah hati ku persembahkan. Sadar bila ku ada, sadar bila ku ada, hanya karena anugerah, bukan karena kekuatanku. Pujian dan syukurku, pujian dan syukurku. Kami undang untuk bangkit berdiri semua jemaat yang kasih Tuhan. Ku naikkan padamu dengan rendah hati, ku persembahkan. Sadar ku ada, sadar bila ku ada, hanya karena anugerah, hanya karena anugerah, bukan karena kekuatanku. Adalah penyembahan
Tuhan. Melalui pujian kepada Tuhan, kita akan merasakan bagaimana penyertaan Tuhan yang luar biasa atas hidup kita. Dengan memuji Tuhan, kita akan senangkan hati Tuhan. Sadar bila ku ada hanya karena anugerah, bukan karena kekuatanmu. Ku tahu hidupku, biar kita jadikan hidup kita sebagai hidup yang penuh penyembahan, penuh pengagungan pada Allah kita. Sebab Allah kita satu-satunya yang layak kita puji, kita sembah, kita agungkan. Kemuliaan-Mu. Ku tahu hidupku berharga di mata-Mu, segenap hidupku bersembahkan. Mari kita serukan segala kebaikan Tuhan. Hidupku adalah, kami mengucap syukur Tuhan segala kebaikan yang Engkau berikan pada kami Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan, Engkau Allah yang dahsyat, Engkau Allah yang agung, Engkau Allah yang mulia, Engkau Allah yang layak kami sembah, kami tinggikan. Ku tahu hidupku berharga di mata-Mu, segenap hidupku bersembahkan. Segenap hidupku, segenap hidupku bersembahkan. Segenap hidupku, segenap hidupku bersembahkan. Mari kita sembah Tuhan, kita tinggikan nama Tuhan. Tuhan begitu baik atas hidup kita. Tuhan selalu mengasihi kita. Tuhan selalu mendengar doa-doa kita. Haleluya. Kami sembah Kau Tuhan, Allah yang baik. Segenap hidup kami untuk memuliakan-Mu, untuk Engkau Allah yang baik, namamu, Engkau Allah yang baik. Kami tinggikan Kau Tuhan, buat kami semua sembah kasih Kau Tuhan. Haleluya, haleluya. Layak disembah, layak Engkau layak ditinggikan. Terima ditinggikan, kasih Tuhan. Engkau layak diagungkan, Engkau layak dimuliakan. Hajat kasih-Mu Tuhan, haleluya. Terpujilah namamu, Terima agunglah kasih Kau Tuhan, terima Tuhan. kasih Tuhan, haleluya. Yesus baik, Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. terima kasih Tuhan. Segala puji, segala hormat dan makimu Tuhan. Engkaulah Allah kami, Engkaulah Raja kami Tuhan.
Engkau Allah yang layak kami puji, kami sembah, kami agungkan Tuhan. Terima kasih Tuhan atas kasih setiamu Tuhan, perlindunganmu Tuhan, berkat-berkatmu yang Kau curahkan atas hidup kami Tuhan. Kami sudah mengalami bagaimana Tuhan baik atas hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, untuk pagi ini kami boleh diingatkan Tuhan. Selama kami masih hidup Tuhan, bila kita anak-anak-Mu Tuhan memberikan Tuhan pujian penyembahan pada Engkau Tuhan. Sebagai rasa syukur kami Tuhan atas penyertaan-Mu yang luar biasa atas hidup kami Tuhan. Kami mengasihi Engkau Tuhan. Kami mengasihi Engkau Tuhan. Biarlah kami juga mengalami Tuhan kasih-Mu Tuhan terhadap hidup kami Tuhan. Biar kasih-Mu Tuhan boleh kami terapkan Tuhan untuk sesama kami Tuhan, menjadi terang dan garam bersama kami Tuhan. Ampuni Tuhan, mungkin selama ini Tuhan kami gagal Tuhan, kami belum sempurna Tuhan, kami belum melakukan semua kehendak-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, Tuhan akan memampukan kami Tuhan untuk hidup dalam kebenaran dan kekudusan-Mu Tuhan. Allah yang baik, Allah yang baik. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah diberkati Tuhan melalui firman ini kita katakan amin. Di dalam nama Yesus, haleluya, amin. Kita mengasihi Pak John ya Bapak Ibu ya. Amin. Keluarganya lagi. Ku cinta keluarga Tuhan. Ku cinta keluarga Tuhan. Amin. Terjalin mesra sekali. Katakan sekali lagi, tengok kanan kiri kamu, katakan Yesus, kita bersaudara, kita bersaudara dalam Yesus. Tunjuk kiri kananmu, kita bersaudara dalam Yesus, kita bersaudara sekarang dan selamanya dalam Yesus. Dalam Yesus kita bersaudara. Amin. Kita bersaudara. Beri tepuk tangan bagi Yesus Tuhan. Terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar
mari Tuhan Kau ulurkan tangan-Mu untuk memberkati setiap pribadi demi pribadi, keluarga demi keluarga. Bapak Ibu yang terkasih, kini pulanglah. Kiranya Tuhan memberkati engkau, Tuhan melindungi engkau, Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia-Nya. Tuhan menghadapkan wajah-Nya dan memberikan engkau damai sejahtera, berkat anugerah dari Bapa Surgawi, cinta kasih Yesus Kristus, penghiburan, kekuatan, penyertaan dari Allah Roh Kudus menyertai kita hari ini bahkan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah menerima berkat, katakan amin.